Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salatul Ais, mahasiswa S1 Farmasi Stikes Hadijah Palembang. Saya berasal dari kelas 1B Farmasi, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai sediaan padat dalam farmasi. Sediaan padat merupakan bentuk sediaan farmasi yang paling umum dan banyak digunakan di seluruh dunia. Bentuk ini menawarkan stabilitas, kemudahan penggunaan, dan akurasi dosis yang tinggi, menjadikannya pilihan utama dalam terapi obat. Memahami dasar-dasar sediaan padat sangat penting bagi siapapun yang berkecimpung di bidang kesehatan. Mengapa sediaan padat penting? Sediaan padat memiliki keunggulan dan keterbatasan. Yang pertama, keunggulan, yakni stabilitas yang tinggi. Sediaan padat cenderung lebih stabil secara kimia dan fisik dibandingkan sediaan cair, serta dapat mengurangi risiko degradasi obat. Kedua, kemudahan penggunaan. Mudah ditelan dan dibawa, memberikan kenyamanan bagi pasien dan profesional kesehatan. Ketiga, dosis yang akurat. Setiap unit sediaan mengandung dosis obat yang tepat, meminimalkan kesalahan pengobatan. Adapun keterbatasan sediaan padat, yaitu waktu disolusi. Beberapa sediaan padat mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk larut dan diabsorpsi oleh tubuh. Dan juga memiliki keterbatasan bagi yang kesulitan dalam menelan. Beberapa pasien, terutama anak-anak dan lansia, mungkin mengalami kesulitan menelan tablet atau kapsul besar. Klasifikasi sediaan padat, berbagai bentuk dan aplikasinya. Sediaan padat memiliki berbagai bentuk yang dirancang untuk kebutuhan terapi yang berbeda. Setiap bentuk memiliki karakteristik dalam hal pembuatan dan pemberian dan pelepasan obat. Yang pertama ialah tablet. Bentuk sediaan padat yang paling umum dibuat dengan kompresi obat aktif dan ekspsien. Tersedia dalam berbagai ukuran, bentuk, dan jenis pelepasan. Kedua, ada kapsul. Sediaan yang bahan aktifnya terbungkus dalam cangkang gelatin, keras atau lunak. Cangkang melindungi obat dan menutupi rasa yang tidak enak. Ketiga, serbuk. Sediaan padat berupa partikel halus yang homogen, dapat digunakan secara internal atau dilarutkan, atau eksternal. Ketiga, tablet. Desain formulasi dan proses pembuatan. Tablet adalah sediaan padat berbentuk cakram pipih dan microfax yang dibuat melalui kompresi bahan obat dan ekspien. Desainnya yang serbaguna memungkinkan berbagai pelepasan obat, mulai dari pelepasan cepat hingga pelepasan terkontrol. Desain dan formulasi. Formulasi tablet melibatkan pemilihan bahan aktif yang tepat dan sejumlah ekspien untuk mencapai karakteristik yang diinginkan. Ada diluent, yaitu pengisi, untuk menambah massa tablet. Kedua, ada binder, pengikat, membantu partikel saling merekat. Ketiga, ada disintegran, penghancur, membantu tablet hancur dalam tubuh. Ketiga, ada lubrikan, pelincir, mencegah tablet menempel pada cetakan. Ada glidan, yaitu peningkat alir, meningkatkan sifat alir serbuk. Dan yang terakhir, pewarna dan perasa, untuk estetika dan kepatuhan pasien. Adapun proses pembuatan, proses utama pembuatan tablet ini pertama pencampuran. Bahan aktif dan ekspien dicampur secara homogen. Kedua, granulasi atau opsional. Serbuk diubah menjadi granul untuk meningkatkan sifat alir atau granulasi basah atau kering. Tiga, pencetakan kompresi. Campuran serbuk atau granul dikompresi menjadi bentuk tablet. Dan yang terakhir yaitu penyaluran opsional. Tablet dapat
disalut atau untuk melindungi pelepasan terkontrol dan estetika. Kapsul, jenis bahan dan pengisian. Jenis kapsul ada dua, yakni kapsul keras dan kapsul lunak. Kapsul keras terdiri dari dua bagian, tutup dan badan, yang pas. Biasanya diisi dengan serbuk, granul atau pelet. Umumnya terbuat dari gelatin, tetapi tersedia juga versi vegetarian atau HPMC. Kedua, ada kapsul lunak. Ini memiliki cangkang tunggal yang tertutup rapat, biasanya diisi dengan cairan, suspensi atau semi padat. Sering digunakan untuk minyak, vitamin, atau obat yang larut dengan dalam lemak. Adapun bahan cangkang, gelatin. Bahan paling umum berasal dari kolagen hewan, memiliki sifat pembentuk fisik yang baik, cepat larut, dan stabil secara kimia. Adapun HPMC, yaitu alternatif nabati untuk gelatin, cocok untuk sediaan halal atau vegetarian, lebih stabil pada kelembapan rendah. Adapun proses pengisian kapsul, yakni pertama, persiapan bahan. Bahan aktif dan ekspien dicampur dan disiapkan sesuai formulasi seperti serbuk, granul atau cairan. Kedua, pengisian cangkang menggunakan mesin pengisi kapsul otomatis atau semi otomatis. Bahan dimasukkan ke dalam cangkang. Ketiga, penyegelan. Pada kapsul keras, dua bagian cangkang disatukan, sedangkan kapsul lunak disegel dalam satu proses, yakni dengan pembentukan dan pengisian. Keempat, pembersihan. Kapsul dibersihkan dari sisa serbuk di luar cangkang. Adapun sediaan padat lainnya yakni granul. Granul adalah kumpulan partikel serbuk yang lebih besar dan kasar. Tujuan utama granulasi adalah meningkatkan sifat alir, kompresibilitas, dan mengurangi segerasi serbuk. Granul dapat dikonsumsi langsung setelah dilarutkan dalam air, atau digunakan sebagai bahan antara dalam pembuatan tablet atau kapsul. Dan adapun serbuk adalah campuran homogen dari satu atau lebih bahan obat yang digerus halus. Serbuk dapat dikemas dalam bentuk saset atau wadah untuk dosis tunggal atau wadah multidosis. Digunakan untuk aplikasi oral atau dilarutkan, atau tropikal tabur, atau dalam sediaan racikan. Adapun suppositoria adalah sediaan padat dengan berbagai bentuk dan berat yang dimasukkan ke dalam rektum, vagina, dan atau uretra. Suppositoria melebur atau melunak pada suhu tubuh untuk melepas obat. Umumnya digunakan untuk efek lokal, misalnya obat wasir. Bahan pembentuk atau ekspien. Dalam proses sediaan padat, terdapat 6 bahan pembentuk, yakni pertama pengisian diluent, yakni menambah massa pada formulasi tablet atau kapsul, memastikan ukuran yang memadai dan dosis yang tepat, contoh seperti laktosa dan mikrokristalin sulosa. Adapun pewarna dan perasa meningkatkan daya tarik visual dan palatabilitas, terutama untuk sediaan oral yang dapat meningkatkan kepatuhan pasien, contoh pewarna makanan dan sukrosa. Peningkatan alir, yakni glidan. Ini meningkatkan sifat air serbuk atau granul, memastikan pengisian yang konsisten ke dalam cetakan, contoh kolodial silikon dioksida. Keempat, pengikat binder. Ini membantu partikel serbuk merekat satu sama lain, membentuk granul atau tablet yang kohesif. Contoh, VVV, pati, gom akasia. Adapun penghancur disintegran, yakni memfasilitasi pecahnya tablet atau kapsul dalam cairan tubuh, memungkinkan obat larut atau diabsorpsi. Contoh, sodium salt glycolate dan sebagainya. Dan adapun pelincir lubrikan, yakni mengurangi gesekan antara partikel dan
permukaan cetakan selama komprehensif tablet. Mencegah tablet menempel. Contoh, magnesium stearate talk. Adapun tantangan dan inovasi dalam pengembangan sediaan padat. Pertama, yaitu biopabilitas rendah. Banyak senyawa baru memiliki kelarutan yang buruk, menghadirkan tantangan dan formulasi dalam sediaan padat. 2. Sistem pelepasan terkontrol, yakni pengembangan sediaan dengan pelepasan diperpanjang, itu tertunda, dan pulsalitil untuk mengoptimalkan profil farmakokinetik, mengurangi frekuensi dosis, dan meningkatkan kepatuhan pasien. Ketiga, ada teknologi manufaktur baru. Penggunaan teknologi seperti pencetakan 3D printing untuk membuat tablet dengan bentuk kompleks dan dosis yang dipersonalisasi. Continue manufaktur juga diterapkan untuk efisiensi produksi. Keempat, personalisasi dosis. Tren menuju pengobatan yang dipersonalisasi mendorong pengembangan sediaan padat yang dapat disesuaikan dosisnya untuk individu dan pendekatan satu ukuran untuk semua. Dan yang terakhir ialah formulasi ramah lingkungan. Inovasi juga berfokus pada penggunaan ekspien dan proses produksi yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan. Kesimpulan, poin-poin utama dari presentasi yang telah saya paparkan. Ini pertama, sediaan padat adalah bentuk dominan karena stabilitas dan kemudahan penggunaan. Kedua, tablet dan kapsul adalah yang paling umum dengan berbagai variasi. Ketiga, ekspien sangat penting dalam formulasi untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Keempat, uji mutu ketat memastikan keamanan, efekasi, dan konsistensi produk. Dan yang terakhir, inovasi terus mendorong batas-batas pengembangan sediaan padat untuk memenuhi kebutuhan media yang berkembang. Saya berharap presentasi ini memberikan gambaran komprehensif tentang kesediaan padat dalam farmasi. Baiklah, tibalah di akhir presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.